Habis Isya sholat witir boleh atau tidak? Habis Isya witir boleh atau tidak? Boleh. Nah, batas witir itu adalah dari habis Isya sampai adzan subuh, boleh aja. Kalau mau sujud dengkul dulu atau tangan dulu? Sebenarnya adalah dengkul dulu. Ketika dengkul dengkul dulu, diam sekejap. Allah, diam sekejap. Diam itu adalah tumakninah, baru kemudian sujud. Tapi ada beberapa orang yang gak bisa dia dengkulnya duluan, maka dia mesti tangannya duluan. Jadi Allah, langsung tangannya duluan. Gak ada masalah. Karena kenapa? Karena itu dalam keadaan sakit, ya. Ustazah, kalau puasa Daud berbarengan dengan puasa Arafah dan Asyura. Kalau puasa Daud berbarengan dengan puasa tahunan, dulu kan puasa tahunan. Tapi kalau puasa Daud berbarengan dengan puasa mingguan seperti Senin Kamis dan puasa bulanan seperti Yaumul Bid, maka dulu kan puasa Daud. Karena begitu memang teman-teman. Karena puasa Daud itu dia di atas puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid. Oke. Ustazah, iya. Sholat taubat boleh lebih dari 2 kali, silahkan. Maksimal 12 rakaat masih bisa. Ya, Ustazah, minta penjelasan mengenai sholat awabin. Oke, ya. Aku mau jawab dulu tentang saya sering telat sholat. Apakah sah? Sah sholatnya jika masih ada waktu sholatnya. Karena syarat sahnya sholat adalah waktu sholatnya. Cuman ada orang-orang yang sholat itu di luar waktu sholat karena dia lupa dan ketiduran. Tetap baginya wajib sholat. Persoalan diterima atau enggaknya itu adalah urusan Allah. Tapi tetap aja dia bernilai dosa kalau dia lalai. Jadi sahnya sholat itu adalah kalau kita masuk dalam waktu sholatnya ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Anis, aku jadi tahu mana boleh mana nggak boleh. Oke. Ustazah, puasa Daud apa ada di hari tertentu? Ya, tidak ada. Boleh mulai hari ini, boleh besok juga boleh. Siap Mbak Yanti, Mbak Bes ya, hari ini dan besok juga boleh. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya dilakukan kapan tidak ada batas, seumur hidup juga boleh. Sengaja aku makan sahur puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, yang penting Al-Fatihah dibaca ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada yang nanya tentang puasa sholat sunat awabin. Seperti biasa, sholat awabin itu dikerjakan dari habis maghrib menjelang isya. Ya, dari habis maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. 2, 2, 2. Oke. Dan sholat awabin ini setiap rakaatnya dianjurkan baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas, Al-Falak 1, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke. Ustazah, kalau bangun tidur keduluan azan subuh, apa bisa sholat qobliyah subuh? Bisa, selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Ya, qobliyah subuh 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat. Selagi masih ada waktu subuhnya. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, udah nggak bisa lagi. Oke, sholat subuh aja. Ustazah, menghadapi suami yang selalu iri dengan apa yang aku capai. Aku berbaik sangka suami ini bukan iri, tetapi dia lost confidence, kehilangan kepercayaan diri. Teman-teman, sebagai istri tidak semuanya harus di-spill ke suami. Ada hal-hal yang harus ditutupi supaya suaminya tidak kehilangan kepercayaan diri. Toh kelebihan kita, uang yang kita punya, tidak harus secara syariat di-spill. Dan khawatirnya kalau kita spill bisa mengganggu kepercayaan diri dia. Saran aku sih tidak perlu memberitahu banyak hal kecuali meminta doa. Karena laki-laki itu tobiainya adalah dia memang punya perasaan ingin selalu di atas. Dan itu fitrah. Walaupun dia nggak mampu. Ya kan? Nah, maka dia akan ada perasaan self-confidence-nya hilang. Ya, lost confidence. Maka
Teman-teman kalau punya prestasi atau teman-teman kalau punya uang yang banyak, tidak semua harus di-spill ya kepada suami ya. Jangankan kepada suami, kepada orang lain pun tidak terlalu direkomendasikan. Takutnya ada orang hasad, orang dengki, orang-orang yang dendam, orang-orang yang gak suka dengan kita. Oke, karena kan kita bekerja, uang yang kita punya bukan untuk diperlihatkan, tapi untuk amal dan untuk kepuasan pribadi kita. Zah, jam berapa tidak bisa sholat qobliyah subuh? Tidak bisa dalam kondisi teman-teman kalau waktu subuhnya udah habis. Jadi kalau waktu subuhnya masih ada, itu masih bisa. Ya, teman-teman ya. Kalau waktu subuhnya masih ada, itu masih bisa. Aku nggak gitu. Kalau ada yang lebih pintar dari aku malah kagum bukan iri. Ya, karena kita bukan seorang suami. Suami biasanya dia agak terganggu. Tapi kalau dia senang ya spill aja. Tapi kalau di spill nanti ada juga yang dia jadi males. Tengok dulu, terawang dulu suaminya. Ya, kalau dengan kita spill dia males, nggak usah. Atau dengan kita spill dia jadi minder, nggak usah. Tetapi kalau dengan kita spill dia biasa-biasa aja dan dia tetap menafkahi, nggak masalah. Jadi teman-teman dilihat dulu ya kepada siapa kita harus mensyiarkan apa yang kita punya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau keluar angin lewat kemaluan batal atau tidak? Keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur atau di antara keduanya itu membatalkan wudhu ya. Batal wudhu, batal sholatnya. Jadi ambil wudhu lagi. Ada sebuah cerita, dan ceritanya asli tapi tidak di Indonesia. Seorang istri yang sudah banyak sekali kemapanannya menikah dengan suami yang dia cintai yang jauh di bawah dia. Ibaratnya kayak Khadijah dan Rasulullah. Tapi dia memilih untuk menyembunyikan apa yang dia punya, menyembunyikan apa yang dia punya. Ya, dan kemudian ketika ketahuan dengan suaminya, waktu berlalu terlalu lebih, akhirnya apa? Suami ini rupanya bersama perempuan lain. Dia melakukan perselingkuhan. Ketika diteliti, kenapa dia melakukan perselingkuhan itu? Karena dia pengen hanya memuaskan ego, dia pengen di atas aja coba. Ya, ingin memuaskan egonya, dia cari orang yang di bawah dia karena dia punya ego kayak gitu, ya kan? Ego dia itu yang ingin dia praktekkan, yang ingin dia salurkan energinya kepada perempuan yang di bawah dia, padahal punya istri yang mapan. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, sholat tahajud 30 menit sebelum subuh, silahkan. Ya, 15 menit sebelum subuh juga nggak ada masalah. Oke? Ustazah, kalau zakat kontrakan, apa harus sesuai dengan 85 gram emas? Tidak. Zakat kontrakan itu kalau teman-teman ngontraknya setahun atau per 2 tahun, dilihat hasil kontrakan per bulan. Oke. Nah, hasil kontrakan per bulan ditambah dengan penghasilan yang lain, ditambah dengan misalnya gaji, ditambah misalnya dengan jualan, penghasilan teman-teman itu dikumpulkan dan diakumulasi dalam 1 bulan. Ketika diakumulasi dia udah di atas 7 juta, maka keluarkan zakat 2,5%. Oke, gitu ya teman-teman ya. Keluarkan zakat 2,5%. Ustazah, maksud 2 rakaat sebelum subuh itu gimana? 2 rakaat sebelum subuh itu maksudnya adalah sholat sunat qabliyah subuh atau sholat sunat fajar ya teman-teman ya. Sholat sunat fajar. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Oke. Ustazah, kalau stroke bolehkah kita sholat di rumah saja? Kalau stroke bolehkah kita sholat di rumah saja? Di rumah aja sholat. Mau kemana sholat teman-teman? Di rumah aja kalau stroke nggak apa-apa. Dalam kondisi baring nggak apa-apa. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang." Ya kan di rumah aja ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh itu
sama nggak dengan fajar? Sama ya. Jadi bagi teman-teman yang dalam keadaan sakit boleh sholat dalam keadaan berbaring. Sholat dalam keadaan berbaring usahakan miring dulu ke kanan. Nah misalnya kiblat ke arah aku, ini kepala ya, ini kaki, usahakan teman-teman tidurnya itu miring ke kanan, sholatnya itu miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Tapi kalau udah nggak kuat maka teman-teman sholatnya telentang. Ketika sholatnya telentang itu kakinya ke kiblat. Nah nanti kepalanya di sini, nah kasih bantal cus pula, kasih bantal cus lagi ya. Nah ini usahakan wajahnya ke kiblat. Jadi ada bantal supaya wajahnya ke kiblat karena kakinya di sini. Oke, gitu ya. Telentang nggak bisa zah. Oh iya juga ya, masa tang ditelan. Ustazah, sedekah subuh lagi haid. Sedekah subuh lagi haid. Kok sedekah subuh lagi haid? Salah baca ya aku ya. Ustazah, ceritain suami ke anak menantu, apa itu ghibah atau tidak? Tergantung. Ya, tergantung teman-teman. Kalau dia tujuannya menasihati anak, hukumnya boleh. Kalian lihat kan bapak kalian, besok kalian jangan kayak gitu ya kalau jadi bapak, kayak gitu. Itu boleh untuk pelajaran. Ya, ceritain siapapun boleh untuk dijadikan pelajaran. Tapi kalau ceritanya itu hanya ghibah-ghibah aja, maka hukumnya haram ya. Ustazah, setelah sholat fajar, zikir dulu atau langsung sholat subuh? Terserah aja. Ya, karena zikir, halo Mbak Love, Mbak Fatima. Karena zikir dan doa bukan bagian dari rukun sholat lagi ya. Oke, sholat fajar sebelum azan atau setelah azan? Setelah azan. Seluruh sholat qobliyah dilakukan setelah azan. Sebagai pelajaran boleh ya. Oke, jadi sebagai pelajaran boleh. Misalnya kita lihat artis atau pejabat yang dia sudah mapan misalnya tapi dia narkoba. Tuh kamu jangan kayak gitu, nanti kalau udah mapan, udah bahagia, cari ketenangan dengan agama, bukan dengan jalan lain misalnya. Itu boleh ya teman-teman ya. Oke, nge-lag guys. Ustazah, iya. Bolehkah kita ambil wudhu setelah jadi saat pakai handuk saja? Wudhu dalam kondisi pakai handuk itu hukumnya adalah boleh. Karena wudhu pakai handuk itu wudhu pakai handuk itu cuma adab ya, bukan syariat. Oke? Ya, dia adab. Jadi tak pakai handuk nggak apa-apa, kemudian pakai handuk nggak ada masalah ya. Ustazah, qobliyah subuh sebelum subuh atau sebelum azan? Sebelum subuh Pak, setelah adzan subuh. Halo Mbak Uci, Mbak Bedah, Mbak Bes, Mbak Raisya, Bu Camat ya. Siap. Ikan bahagia di air, bulung bahagia dari udara, manusia bahagia dalam agama. Oh siap ya. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dibeli makanan kucing? Boleh teman-teman, gak ada masalah. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah sesuatu kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah, atau makhluk lain dengan niat karena Allah. Itu adalah sedekah subuh atau sedekah lainnya. Bebas. Halo Mbak Eli, Mbak Titin ya. Ustazah, Mbak Nani, Mbak Sulis ya. Kalau depan tokoku selalu datang bau wangi, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Jangan difikirkan, kalau takut cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustazah, secara dalil, seorang suami itu sholat berjamaahnya di masjid atau di rumah bersama istri. Secara dalil di masjid atau di rumah yang penting berjamaah. Karena yang dikatakan pahala 27 derajat itu adalah berjamaahnya, bukan masjidnya ya teman-teman ya. Ustazah, saya dulu belum tahu sholat fajar sebelum adzan subuh. Nggak apa-apa. Ustazah, kan dulu biar berlalu ya. Ustazah, kalau selesai mandi langsung wudhu bolehkah tanpa memakai baju? Dia nih berarti habis mandi wudhu tak pakai baju. Ya, maka jawabannya adalah eng-ieng. La aurat indan nafsik. Ya, tidak ada aurat atas diri sendiri. Oke? Jangan caption nangis ya Mbak Ica, supaya kita positif vibration. Siap Mbak Ica, senyum saja. Oke? Ustazah, iya.
Sedekah dimasukkan ke kotak amal masjid, boleh, nggak ada masalah ya. Jadi boleh, nggak ada masalah. Halo Mbak Bes ya. Oke, eng eng. Oke, siap ya. Ustazah, apa tadi? Jadi tidak ada aurat atas diri sendiri ya, guys. Jangan malu lihat sendiri-sendiri ya. Oke, tapi kalau BB-nya 90 ngeri juga ya. Oke, aku dulu 90 guys. Wah, sekso ya. Ustazah, kalau misal di ATM ada 20 juta, haruskah zakatin? Belum. Kalau udah 85 gram, baru wajib zakat ya. Udah 85 gram, baru wajib zakat. Yang tahu harga emas adalah teman-teman semua. Karena nampaknya wajahnya suka emas semua. Oke, siap ya. 85 gram berapa? Maka keluarkan zakatnya. Kalau terlupa bacaan kunut, sah nggak sholat subuh kita? Boleh. Kunut itu cuman sunnah, tidak wajib. Oke. Apa teman-teman ya? Ustazah, oke. Gimana cara DIET? Tahan napas 7 hari 7 malam. Oke, gitu ya Mbak Ica ya. Ada aja Mbak Ica. Ustazah, cara menjadi istri yang solehah saat suami marah. Sebenarnya ini bukan soal istri soleha. Ketika ada orang marah, idza ghadiba ankum falyaskut. Kalau ada kita dia pengen marah karena dimarahi orang, diem dulu. Diem itu adalah memberikan jeda antara stimulus dan respon. Ketika ada stimulus, orang menghina kita, responnya kita belikan jarak. Ingat ya teman-teman, nggak usah balas keburukan dengan keburukan ya. Karena percuma aja. Nanti kalau suaminya marah-marah, biarin dia ngomong aja. Nanti setelah itu kalau dia diam, udah bang marahnya, nggak capek dong. Kayak gitu aja guys ya. Bahasanya bahasa biasa-biasa aja ya. Ustazah, niat wudhu pada waktu cuci tangan atau wajah. Nanti aku buatkan videonya. Tapi nggak baca doa itu juga nggak apa-apa. Yang penting niat ya. Ustazah, mentingin kebutuhan orang lain apakah termasuk zolim sama diri sendiri? Ya kalau dia menghilangkan kebutuhan kita, nggak boleh. Dalam Islam memang ada dalil wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat kita, jangan lupa nasib kita. Jadi kalau mau nolong orang, tolong diri sendiri dulu. Ya, karena nggak bisa. Misalnya nih ada sumur, ada teman kita yang kejebur di sumur, kita cuman kasih tangan kita, nggak bisa. Ya kita kecebur juga, maka kita harus punya galah dulu. Galah tahu nggak guys? Galah itu apalah bahasa? Harus punya kayu pegangan dulu, baru kita kasih ke dia, baru dia suruh naik. Ya, nah seperti itulah ajaran agama Islam. Ya, Ustazah, Mbak Najwa tahu ya? Ustazah, mandi baru niatnya dari berudu. Mandi bari niatnya bari berudu. Bari itu bahasa apa? Bari itu kok bari ya? Oke, siap ya. Siap Pak Wan. Oke. Ustazah, mau tidur berudu bersentuhan istri. Wudhunya batal atau tidak? Oh, bari itu sambil. Bari itu selesai. Bahasa apa itu? Oh, bari itu sambil. Oh, baru pertama aku udah segini usiaku baru aku tahu bari itu ambil ya. Sambil. Oh, tadi apa ya pertanyaannya ya? Lupa aku dah. Kayak gitulah pokoknya, guys. Apa ya tadi pertanyaannya? Bari apa? Kayak gitulah ya, guys. Ustazah, oh bari itu bahasa Sunda. Oh, banyak manusia Sunda di sini tak pernah ucapkan kata-kata bari ya. Oh, berarti tadi dia itu mandi, terus bari wudhu, iya kan? Habis mandi dia wudhu, boleh ya, teman-teman ya. Oke, siap ya. Oke, bari-bari. Iya, Ustazah, kalau berjalanan jauh, jamak zuhur dan asar niatnya gimana? Coba dibaca. Aku punya itu, coba teman-teman lihat video TikToknya aku. Itu pojok kiri atas itu ada tentang jamak qashar dalam sholat. Itu udah dilihat 7 juta orang. Di situ jelas tentang jamak qashar dalam sholat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Ustazah, kalau punya rumah lebih dari satu, apakah wajib zakat? Kalau rumahnya itu disewakan, hasil sewanya wajib zakat. Tapi kalau cuman ihyaul mawat, kalau cuman dia didiamkan saja, dia tidak wajib zakat. Surat pendek dalam sholat witir dianjurkan apa? Terserah aja Pak, rakaat 1-2-nya. Cuman rakaat ketiga dalam sholat witir dianjurkan baca 3 kul. Cuman dianjurkan, tidak diwajibkan. Ya. Kalau dicurhati sama teman, kita baiknya gimana? Caranya adalah tenangkan dia. Dan kalau dalam curhat itu dia menggosipkan orang lain, maka teman-teman berikan solusi. Kalau teman-teman berikan solusi itu nggak jadi gosip. Tapi kalau teman-teman tidak memberikan solusi itu jadi gosip. Suamiku tuh jahat kali, memang iya, jadi gosip dia. Suamiku tuh jahat kali, dia nggak pernah sayang sama aku. Iya, kayaknya suamiku tuh memang nggak beres, jadi gosip. Tapi kalau suamiku tuh kok nggak sayang sama aku, itu cuma mungkin perasaan kamu aja. Udah, nanti siapa tahu dia berubah. Kau bakti sajalah seperti istri yang baik. Semoga suatu ketika dia berubah. Kayak gitu. Tapi kalau suami aku tuh jahat sama aku, iya aku rasa memang jahat suamimu, kau salah pilih itu. Nah, kalau kayak gitu berarti dia gosip ya. Jadi tergantung respon ya teman-teman ya. Jadi apa respon kita terhadap curhatan orang lain itu akan menjadi penilaian bagi Allah. Apakah kita ikutan gosip atau menenangkan. Oke. Kebanyakan gosip ya guys ya. Suami aku tuh jahat. Itulah kau nggak mau kau ku bilang kemarin kan. Memang bentuk itu dia sampai mati dia kan berubah itu. Nah itu gosip jadinya. Adu domba ya. Oke, Ustazah, apakah uang kita diambil orang bisa kembali lagi? Doakan saja, ya. Kalaupun tidak kembali, kalau kita ikhlas, maka akan datang rezeki dari tempat yang lain. Oke? Ustazah, pengen kerja tapi sama suami nggak boleh. Baiknya gimana? Ya, nggak usah kerja teman-teman ya. Karena kerja suami harus mengizinkan. Kecuali sebelum teman-teman menikah ada perjanjian suami jangan melarang bekerja. Ya, coba dinegosiasi lagi agar teman-teman bisa bekerja. Oke? Ustazah, tetangga curhat tentang perselingkuhannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa harus lapor suaminya? Jangan. Ingatkan dia biar berubah. Kalau melapor suaminya, maka berarti kita dalam kondisi adu domba. Ya, ingatkan dia supaya dia berubah, tetap dilarang membuka aib orang lain ya. Siap Mbak Ica ya, ingatkan dia. Gambarkan kepada dia efek sampingnya. Ya, oke. Ustazah, semasa hidup ayah memakai gigi palsu. Saat meninggal, apakah giginya dibuka? Tidak. Gigi palsu tidak ada masalah. Dia dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Karena dia doruriyah, dalam keadaan darurat, dan itu untuk kesehatan. Yang mesti dibuka itu adalah kalau bigen, itu harus digunting. Kalau kutek, itu harus dikikis atau dibersihkan. Kalau misalnya, maaf izin, dia pakai behel, tapi behelnya itu bukan behel syar'i. Artinya alasan dia pakai behel cuma untuk cantik doang, bukan rekomendasi dokter karena kesehatan misalnya. Itu nggak boleh dipakai ya teman-teman ya. Dan ini udah sering kita bahas dalam live-nya kita. Oke. Ustazah, datang bulan masih 5 hari, tapi udah bersih. Apakah sholat? Maka jawabannya sholat ya, karena udah bersih ya. Ustazah, ya Mbak Rabuna, Mbak Najwa, Mbak Bunda Titin ya. Oke, gimana solusinya? Karena hidup nggak gairah. Coba diisi solarnya, Dexlite-nya, kok solar ya? Diisi bensinnya, teman-teman ya, diisi bensinnya. Biasanya kita nggak bergairah karena ibadah sedang kurang. Coba ditambah ibadahnya, dikas. Ambil wudhu 24 jam ya, maka insya Allah kita akan semakin bergairah insya Allah ya. Zah suami ketahuan selingkuh, tapi dia nggak bersumpah nggak akan melakukan lagi. Kalau baru sekali saran aku maafkan. Bisa jadi dia khilaf walaupun setahun misalnya. Saranku maafkan, tapi masih ada rasa sakit nggak apa-apa. Ya nggak ada masalah. Karena manusia itu punya rasa. Ya cuman sekedar memori itu nggak apa-apa.
Tapi saran aku dimaafkan tapi tetap diobservasi. Buat beberapa perjanjian. Kalau dia melakukan lagi gimana? Biasanya ada beberapa tutorial yang bisa kita lakukan kalau masih ingin bertahan dengan suaminya. Pertama, maafkan dia dan sampaikan kepada dia. Kalau masih dilakukan, maka nanti teman-teman akan mencari perempuan itu. Ternyata jika masih selingkuh dengan orang yang sama, teman-teman datangi perempuan itu baik-baik. Jangan marah-marah. Kalau marah-marah nanti dia akan playing victim. Dia akan ngomong ke suami kita, "Bang, istri abang ini sama aku," kayak gitu ya. Maka suami nanti yang tak berpikir ini, dia akan marah ke kita. Terbalik-balik antara kebenaran dan kesalahan. Jadi cari dia dan sampaikan lagi peringatan kepada pelakoran dia itu bahwa jika kamu masih mengganggu maka aku akan cari orang tuamu atau kantormu. Harus seperti itu. Gak boleh, harus diperjuangkan. Oke? Kalau masih ingin bertahan. Ternyata pada akhirnya masih melakukan, cari kantornya atau orang tuanya. Gak bisa juga balik lagi sama suami, omongkan ke orang tua. Gak bisa juga boleh berpisah karena kita misalnya tak tahan menghadapi dosa. Oke? Gitu ya. Ustazah, doa untuk bisa menahan kencing dan kentut gimana? Belum ada doanya. Kalau ada doanya, aku akan sematkan di video aku. Belum ada doanya untuk menahan kentut. Deh, belum ada lagi guys, ya kan? Belum ada, aku udah berapa puluh tahun aku belajar. Kalau ada nanti aku kasih tahu ya. Mantap juga ya. Oke, gitulah pokoknya. Oke, Ustazah, kan sholat witir itu 2 rakaat dan 1 rakaat. Niatnya gimana ya? Nah, kalau 2 rakaat sengaja aku sholat witir. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kemudian salam kanan, salam kiri. Kemudian sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke teman-teman ya, Masya Allah ya. Ustazah, apa benar jodoh itu cerminan kita? Ya, bukan jodoh, sahabat juga cerminan kita. Tapi kalau istrinya baik, suaminya tak baik, itu berarti ujian bagi istrinya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, gimana jaga wudhu sebelum tidur? Pasti sebelum tidur nanti dipegang sama suami. Bersentuhan dengan suami itu tidak selamanya batal. Yang bilang batal cuma Imam Syafi'i. Dan Imam Hanafi bilang tidak batal. Jadi teman-teman silahkan mau pilih yang mana. Oke? Ustazah, cara rumah cepat laku. 1, kemana-mana ngomong rumahnya dijual. 2, share di sosial medianya. 3, pasang pamflet. Harus ada usaha. Baru kemudian teman-teman berdoa, lakukan sholat hajat supaya rumahnya terjual. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, setelah sholat doakan rumahnya terjual. Masalahnya sekarang begini ya, semoga bukan kita sih, di luar-luar sana. Ustazah, gimana caranya supaya tanah saya cepat laku? Ibu ada ngomong ke orang nggak? Ada Ustazah. Udah berapa kali? Baru 2 kali. Pamfletnya gimana? Ada Ustazah. Di mana? Di depan rumah. Rumahnya di mana? Jalan buntu. Mana ada orang lihat, iya kan? Aku kalau mau jual sesuatu, entah jual rumahku atau jual tanahku atau jual apa gitu ya, itu memang share ke sosial media, bam, share ke grup, tap, pasang pamflet di mana-mana, oke? Lalu kemudian doa. Karena kalau cuma ditaruh aja di sudut rumah, rumahnya jalan buntu, yang lihat cuma malaikat. Nah kan gitu kan guys. Jadi mesti ada usaha. Aku banyak lihat teman-temanku pengen jual tanah nggak pernah serius, pengen jual kontrakan nggak ada usaha. Terus dia bilang jual susah, jual susah. Padahal jual itu mudah saja. Jualan tuh ngomong aja, teman-teman ya. Ngomong aja. Jual susah gitu ya. Tapi lakukan. Terus lakukan. Maka insya Allah teman-teman akan ini nggak mungkin ya, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menyia-nyiakan usaha kita. Insya Allah terus aja lakukan, oke? Belum aja kali. Ustazah, oke. Apa boleh kita berhutang hanya melaksanakan nazar? Kalau kita meninggal hutang gimana? Semoga Allah mudahkan ya guys. Ustazah, gimana cara menjaga sholat agar tidak malas?
malas itu nggak apa-apa, tapi tetap dikerjakan. Kan saya sering sampaikan, al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Jadi malas tuh nggak apa-apa kok. Aku juga sering malas, cuman walaupun malas tetap dikerjakan ya. Gitu aja. Oke. Kalau kabis, jadi saya sering sampaikan jangan menyandarkan sesuatu pada semangat ya. Jadi kalaupun kita nggak bersemangat, nggak apa-apa, tetap aja kerjakan. Misalnya nih, saya baca Quran, kayak gitu ya. Saya baca Quran lagi males, saya baca. Lalu ada orang lain yang baca Quran lagi semangat, pahalanya sama kok. Yang penting kalau lagi malas tetap dikerjakan. Kadang-kadang malas itu cuma sebentar. Malas wudhu, ya malas sholat, ambil aja wudhu nanti aman ya. Oke, kalau ada KB spiral meninggal jangan dicabut. Karena kalau dia spiral, dia meninggal, dicabut itu akan menyakitkan mayat ya. Ustazah, kalau kita bersedekah dan ponakan yang sudah meninggal, tetapi dia non muslim, nggak bisa. Doa kita untuk non muslim yang telah meninggal dunia itu tidak sampai teman-teman ya. Dan kalau dia hidup itu yang sampai hanyalah agar dia masuk Islam, gitu aja. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, siapa Darlin? Oke ya. Ustazah, boleh nggak niatkan gimana Mbak Amanah cantik? Ya. Ustazah, aku sengaja jauhkan diri sama kakak sendiri. Karena ketika kakak-kakaknya sama anak yatimku, istrinya ngamuk. Harusnya jangan dijauhkan sama kakak-kakaknya. Yang ngamuk kan cuman istrinya aja. Ya, jadi istrinya doang. Jadi boleh atur jarak ke istrinya, tapi jangan jatuh jarak ke kakak kita. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, gimana cara menata hati agar ikhlas menerima takdir? Pertama, teman-teman, coba diingat-ingat deh. Dalam hidup ini lebih banyak nikmat yang Allah kasih atau lebih banyak derita yang Allah kasih. Coba diingat nikmat yang Allah kasih daripada derita yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yakin dan percayalah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tak akan bebankan kita, melainkan kita itu mampu memikulnya. Kemudian yang ketiga, percayalah bahwa hidup ini teman-teman, yang namanya kesulitan, dia cuman sementara. Pagi akan berganti dengan malam, malam akan berganti dengan pagi. Artinya apa? Artinya kesulitan itu cuma sementara. Kalau kita mau bangkit, bahkan apapun kesulitan, cuma sementara saja. Apapun itu, kezaliman orang sementara, di PHK cuma sementara. Kalau kita mau berjuang, kita bisa dapat kerja lagi kok. Sakit hati, disakiti orang juga cuma sementara. Ya, semua cuma sementara saja. Yang penting kita lapangkan hati, gak semua kita yang menderita di dunia ini, masih banyak orang yang Allah uji dalam bentuk yang kalau kita berada di posisi dia, mungkin kita gak tahan ya. Gitu ya teman-teman ya. Sekali-kali pergi ke rumah sakit, lihat orang sakit yang menjerit, sakit mah, luka bakar, supaya kita tahu indahnya sehat ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doa agar anak nurut sama kita. Doa agar anak nurut adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya, berikan aku anak yang soleh. Ya, ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Itu doanya. Oke, siap ya. Mbak kupu-kupu, coba ganti nama. Manggilnya susah, Mbak kupu-kupu ya. Ini doa untuk anak soleh ya guys. Doa anak soleh. Oke. Ustazah, iya. Doa fajar kan panjang, dibaca setelah subuh nggak apa-apa. Dibaca sebelum subuh juga nggak apa-apa ya. Dibaca setelah subuh, sebelum subuh juga nggak apa-apa. Oke. Ustazah, iya sama-sama ya. Mau tanya, kalau doa sholat taubat gimana? Kalau sholat taubat itu kan gunanya untuk supaya dosa kita itu berkurang. Maka setelah melakukan sholat sunat taubat, teman-teman salam kanan salam kiri, kan sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan ya.
Nah, caranya adalah sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, nanti setelah melakukan itu, teman-teman banyak kemudian beristighfar ya. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kan? Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dia doa disakiti atau disindir-sindir. Oke, kemudian teman-teman keep moving, berdiri tegak, lakukan aktivitas. Nanti dia akan tidak masuk ke dalam pikiran kita. Susah Zah, saya tidak bilang mudah, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Oke, itu jauh lebih mudah. Dan kalau kita berada pada level yang kayak gitu, maka insya Allah kita akan lebih fokus, lebih tenang. Ya, di bawah istighfar aja. Terus harus lupakan kalau udah terlanjur tersakiti ya. Tapi menurutku sih guys, orang-orang yang nyakitin kita itu nggak perlu kita masukkan ke dalam kepala kita. Karena kenapa? Karena memang begitulah sifatnya, ya kan? Terus juga kita nggak perlu penghargaan dari dia. Dia menghina kita nggak ngefek-ngefek juga sama hidup kita. Kayak gitu sih, aku udah gitu. Dia mau zolimin kita, dia mau hujat kita, nggak ngefek-ngefek juga sama hidup gue. Nah kayak gitu loh. Yang penting gue tetap berbuat baik sama dia. Aku tetap tidak melanggar syariat. Udah, tidak ada dosa yang kita lakukan. Sudah gitu loh. Aku berpikir kayak gitu. Ya, jadi lebih gampang. Ya nggak ngefek juga gitu loh. Kecuali yang menyakiti kita itu adalah guru kita. Dia orang yang berefek sama hidup kita, gitu kan? Itu atau misalnya kalau kayak aku, dosennya aku atau ustadznya aku atau kiainya aku, kalau dia ngingetin atau nyakitin, wah itu perlu aku evaluasi kan, gitulah maksudnya. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, seorang mu'alaf, apakah dosa zinanya tidak kena ke anak-anaknya? Kok mu'alaf zina? Mu'alaf apa kaitannya dengan zina? Mu'alaf itu kan dia udah masuk Islam, oke. Ustazah, apakah boleh nikah beda agama? Haram. Jadi kalau dia nikah beda agama, maka dia itu zina. Dia itu zina ya, teman-teman ya. Nah, gitu ya. Dia itu zina. Karena kemarin KUA-nya siapa tuh nikah beda agama? Kalau disakiti keluarga inti sama. Mau keluarga inti yang nyakitin kita sama. Gak usah ambil hati, karena manusia itu memang kayak gitu guys. Apalagi kalau keluarga intinya nggak mengerti, ya sama aja. Tugas kita tetap baik aja. Udah kita disakiti, pura-pura nggak tahu aja. Udah ya, jangan dicurhatin ke sana ke sini, nanti makin sedih. Semakin kita curhatin, semakin kita sedih. Curhat pula dengan orang yang nggak tepat. Maunya kok digitukan ya, udah makin sakit hati kita. Udahlah, apapun yang kita lakukan Allah yang balas, dan orang yang nyakiti itu biar Allah yang balas. Teman-teman fokus aja dengan aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat ya. Oke, Ustazah, lagi haid boleh baca Yasin gak? Karena biasa baca setiap hari. Boleh, gak ada masalah. Yasin gak ada masalah ya. Ustazah, iya gitu ya. Saya jualan satu produk, dipakai bisa gatal, maka ditambah air untuk dijual. Itu berdosa nggak, Zah? Enggak lah. Kan itu adalah strategi, iya kan? Gitu ya. Tapi kadang ada efeknya. Efeknya palingan kita sakit hati terus kita sakit. Itu bukan efek, itu efeknya kita yang buat karena kita pikirkan. Ustazah, mantan suami jelekin saya ke semua orang. Gimana Zah? Sampai sekarang kalau ketemu orangnya saya malu. Wah ini lagu lama ini. Mantan suami jelekin saya ke semua orang. Hampir semua orang yang bercerai itu menjelek-jelekkan. Slow aja lah. Paling tahan cuman sebulan 2 bulan. Hampir ini lagu yang dari zaman Nabi Adam kurasa ini ya. Jadi ketika bercerai, suami jelek-jelekan istri, cari teman-teman istri, nelpon teman-teman istri, nelpon gurunya istri, nyari dia ke gua-gua di masa lalunya, dia pergi ke teman-teman, ke geng-gengnya istri, dia jelek-jelekkan. Guys, aku sampaikan itu lagu lama dari zaman dahulu kala. Abaikan, bertahan, percaya, believe sama aku ya. Percaya saja bahwa nanti kalau dia jelek-jelekan teman-teman di hadapan orang lain, maka
Tergantung. Kalau yang percaya, ya udah, dia bukan teman yang baik. Cukup kita tahu aja. Kalau dia nggak percaya, maka dialah teman yang baik. Ya, yang penting teman-teman jangan membalas dengan menjelek-jelekan suami juga. Berdosa kita kalau buka aibnya. Gitu ya. Jadi orang beriman tuh gini guys. Misalnya nih, dia dijelek-jelekin oleh temennya, atau mantan istrinya, atau mantan suaminya. Misalnya dia telepon Mbak, kamu digiling-giniin loh sama mantan suami kamu. Oh oke. Terus kamu nggak bela diri tuh. Kalau aku membela diri, kalau aku sampaikan yang sebenarnya, nanti aku buka aib dia loh. Aku nggak mau. Udah gitu aja. Mantep kan level orang yang beriman. Kalau dia dizolimin sama orang lain, misalnya dia dizolimin sama teman-temannya, kamu dibilang kayak gini loh, kamu dibilang kayak gini loh sama teman kamu. Padahal teman tuh nggak baik. Teman-teman tinggal bilang, ya udah, gimana kalian aja. Karena kalau aku nanti menyampaikan yang sebenarnya, nanti aku jadi membuka aibnya. Aku nggak mau. Gitu. Jangan balik buka aib orang. Diam aja, ya. Nggak usah, nggak boleh ya. Itu lagu lama, ya. Jadi tenang aja Mbak. Insya Allah, jangan merespon ya. Jangan Mbak cari orang-orang. Biarkan dia nggak percaya sudah. Ya Mbak nggak sendiri. Rata-rata kayak gitu sih teman-teman, ya. Oke, Ustazah, kan harus tabayun. Tidak semua hal kita harus tabayun, Mbak. Kita itu tabayun pada hal-hal yang berefek kepada diri kita dan agama kita. Rasulullah waktu difitnah oleh Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, apakah Rasulullah tabayun? Hei Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, aku bukan tukang sihir loh. Aku bukan tukang dusta loh. Aku bukan tukang ini loh. Enggak. Rasulullah membiarkan. Ya, kecuali dia berefek kepada agama, kita dimutasi dari kerjaan kita, anak kita jadi berhenti sekolah karena itu, kita jadi tanah kita diambil orang karena itu, efeknya adalah kita jadi di PHK karena itu baru tabayun. Tapi kalau sekedar diomong-omong aja, jangan nanti ngabisin energi. Jadi teman-teman harus tahu di mana letak tabayun, di mana menyelesaikan masalah dengan tabayun, dan di mana harus dengan diam. Dia ada tempatnya masing-masing. Ya, biarkan kalau nggak berefek. Tapi kalau berefek, misalnya nih Mbak jadi diberhentiin dari kerjaan Mbak, atau Mbak jadi anaknya jadi dimutasi, atau anaknya jadi berhentiin, atau misalnya Mbak jadi tanahnya dibabat orang, atau Mbak jadi ditinggal sama orang tua karena orang tua percaya, atau Mbak jadi apa kayak gitu Mbak. Nah itu Mbak baru tabayun, selesaikan tuh sampai titik darah penghabisan. Bila perlu kita pidanakan. Nah, kan gitu guys, tegas. Tapi kalau tidak, kalau cuman gitu-gitu aja, kita ndak perlu ya. Yang penting kita nggak perlu banyak orang percaya sama kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita ya. Oke, jadi gini ya. Oke, Ustazah senang banget ngelihat Ustazah dan seger banget. Karena kayaknya aku nggak terlalu seger sih, agak flu. Oke. Ustazah, saya dizolumin sebentar ya. Iya gitu ya. Kalau mantan, nah yang penting teman-teman jangan balik jelek-jelekin mantan, atau jelek-jelekin teman yang udah jelek-jelekin kita, atau teman-teman jelek-jelekin orang yang pernah memfitnah. Nggak usah teman-teman. Nggak usah teman-teman membalas, nggak boleh. Jangan membalas keburukan dengan keburukan, dan jangan berharap balasan kebaikan kita dibalas oleh orang yang kemudian membuat yang kita udah berbuat baik sama dia ya. Ustazah, kalimat motivasi tadi tolong diulang. Yang mana? Yang mana motivasi guys? Lupa aku ngobrol yang mana tadi. Iya gitu ya. Oke. Cerai mati masa iddahnya 4 bulan 10 hari Mbak. Jadi setelah 4 bulan 10 hari Mbak boleh nikah dengan orang lain ya. Jadi teman-teman tenang aja ya. Tenang aja untuk teman-teman semuanya. Zah, tenang aja Zah, jangan emosi. Aku emosi ya guys? Enggak, aku aman aja. Oke, siap Mbak Lady. Iya. Oke, teman-teman share tautan boleh tap-tap layarnya ya. Oke. Saya diceritain yang tidak-tidak, kayaknya bukan Mbak sendiri sih. Dari profil picture kawan-kawan kita ini, kayaknya korban-korban ribah semua ini. Nggak ada orang yang dari gibahin di dunia nih guys. Rata-rata digibahin kok. Slow aja lah. Oke, gitu ya. Ya Ustazah. Teman-teman kalau diceritain orang,
atau digibahin orang, teman-teman gak sendiri kok. Ini coba teman-teman tengok nih kawan-kawan ya. Ini korban semua nih guys. Cuman korban yang sudah hijrah aja ya kan. Oke, Ustazah, dosa nggak kalau ngediamin suami karena berantem? Ya nggak apa-apa. Bahkan dalam dalil dikatakan idza ghadiba ankum falyaskut ya. Ketika engkau marah, diam lebih dahulu. Bagus diam daripada nyakitin. Karena kalau suami marah, jangan berharap teman-teman akan dapat kesan yang benar. Teman-teman nangis, dia bilang, nangis aja kamu bisanya. Teman-teman marah, dia bilang, melawan kamu ya. Teman-teman ngurung di kamar, dia bilang, alah kau cuma bisa ngurung aja. Teman-teman diam, dia bilang, diam aja ya kamu. Jadi salah semua. Jadi di antara yang salah-salah itu, maka lebih baik teman-teman pilih salah yang paling aman, yaitu diam. Itu bagus ya. Siap Mbak Bunda Restu. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ya nanti ya Mbak Khairin ya. Oke, Ustazah, satu korban digibahi baru bergabung. Astagfirullahaladzim ya. Betul Mbak Sri ya, asal nggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi nggak boleh lebih dari 3. Jadi gini guys, suatu ketika seorang sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis? Karena kemudian Rasulullah menjawab, aku rajin puasa Senin dan Kamis karena aku tahu di hari Senin dan Kamis malaikat membawa amalku ke langit, ya kan? Dan amal itu akan dibawa saat di hari Senin dan Kamis. Wow, berarti amal kita dibawa nih di hari Senin dan Kamis. Iya, kecuali orang yang bermusuhan. Nah, jadi kalau mau bermusuhan dengan suami, maka teman-teman kalau mau nggak sapaan, Jumat, Sabtu, Minggu aja. Senin bayan dulu guys. Senin bayan dulu, Selasa gas lagi mainkan kopleng. Selasa, Rabu, Kamis bayan lagi. Gitulah pokoknya ya kan. Tapi nggak kayak gitu juga sih, damai aja lah. Oke, Ustazah, saya suka dengar siap ya Mbak Iin. Oke, bisa gitu ya. Mbak Lady, ya Mbak Lady, nggak apa-apa. Mereka baru belum terlalu paham, nggak ada masalah. Oke, bukan ustazah tapi bukan ustazah tapi ustazah, nggak apa-apa. Nggak ngelanggar syariat kok kalau teman-teman juga manggilnya pakai ustazah. Salah-salah dikit manggil aku nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah mayit bisa mendoakan kita? Aku belum sempat nanya ke mayitnya, tapi tidak ada dalil yang menjelaskan itu ya. Jadi kita yang mendoakan mayit ya, teman-teman ya. Batas mendiamkan semua orang itu adalah 3 hari aja. Jangan lewat Senin dan Kamis ya. Oke, ya, oke. Ustazah, bagaimana dengan orang playing victim? Playing victim itu fasik dalam bahasa Islam. Tahu ya, playing victim teman-teman tahu nggak guys? Itu bahasa kampung aku guys. Playing victim itu adalah dia salah tapi dia bisa membuat sebuah cerita akhirnya orang menjadi salah. Ya, jadi orang-orang itu orang yang toksik. Jadi orang-orang yang toksik yaitu teman-teman jangan jadikan teman dekat, cukup teman biasa aja ya. Playing victim tuh orang yang fasik. Dia yang salah tapi dia membuat retorika, baliknya kita yang salah. Menurutku itu orang cerdas sih kalau dia gunakan untuk hal yang bagus. Dia gunakan sebagai negosiasi dalam pekerjaan. Itu bagus, sukses tuh si playing victim itu. Cuman dia lakukan untuk hal yang gak berguna untuk orang lain, iya kan? Playing victim itu dia salah tapi dia bisa membuat desainer terbaik ala-ala zaman sekarang sehingga dia gak jadi salah. Orang lain yang salah, ujungnya orang lain minta maaf. Gitu terus. Nah, ini hubungan toksik ya. Kenyataannya dia balik, kata-katanya mantep lah kan, kayak kata-kataku ini kan mantep juga sikit-sikit nih kan. Dia bisa membuat orang lain itu menjadi lebih salah. Nah, itu gak usah dijadikan teman, pasangan atau sahabat. Oke. Oh, dari kampung Mbak juga ya. Iya, satu kampung gitu ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat zuhur dijamak karena pekerjaan? Gak boleh ya, teman-teman ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi yang boleh jamak itu adalah yang dalam perjalanan itu 85 kilometer perjalanan, hampir bilang kilogram.
Ya, 80 sampai 85 kilometer. Ya, maksudnya dengan orang yang playing victim tadi, lebih tepatnya kurangi urusan sama dia, tapi jangan terlalu dekat gitu loh guys. Tarik ulur, mainkan kopling gigi 2, balik lagi gigi 4, balik lagi gigi 1. Jangan kita ketergantungan sama dia, balik lagi ya, asal jangan hantam ke semak-semak aja, oke? Ustazah, bermusuhan bertahun-tahun tidak saling sapa. Saran aku, teman-teman dengerin aku. Kalau teman-teman bermusuhan dengan orang tidak saling sapa, teman-teman chat dia. Mohon maaf lahir batin ya. Udah. Atau teman-teman sapa, gak ada masalah. Bukan karena kita kalah, tapi karena kita satu level lebih beriman dibanding dia. Oke? Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh saya diberikan ke anak yatim? Silahkan ya. Ustazah, mau nanya, kalau bapak udah meninggal, oke, punya anak 2 orang, warisannya berapa? Belum tahu, karena bapak ini punya kakak nggak, punya abang nggak, punya orang tua nggak, oke? Ustazah, sebelum mu'alaf orang itu suka berzina, apakah dosa zina itu berpengaruh sama anaknya? Oke, sebelum mu'alaf orang itu suka berzina, apakah dosa zinanya itu berpengaruh pada anaknya? La yadhiratun wizra ukhra. Seseorang tak menanggung beban dosa dan pahala orang lain. Siap Mbak Teni? Jadi kalau orang tuanya baik, anaknya tak dapat pahala. Orang tuanya jahat, anaknya tak dapat pahala, tak dapat dosa. Orang tuanya suka berzina, belum tentu anaknya suka berzina, karena zina itu pilihan masing-masing orang, bukan keturunan ya. Jadi kemarin aku dengar satu video, nauzubillah, dia suka berzina, dia bilang ini karena keturunan, bapak kami itu suka berzina juga. Enggak kayak gitu, karena zina itu pilihan, dia takdir mu'allaq, dia bukan takdir mubram ya, dia pilihan kita ya, bukan Allah yang tentukan kita. Oke? Berarti kalau ziarah ke makam minta didoakan untuk kaya, nggak bisa. Teman-teman, datang teman-teman ke makam orang tua, lalu minta doakan sama orang tua supaya teman-teman kaya. Jangan, nanti hidup lagi dia guys. Ma, doakan aku biar kaya ya. Kan repot. Jangan, kalau mau doa jangan ke makam guys. Pengumuman doa itu tidak ke makam, tapi doa itu adalah antara azan dan iqomah, sujud terakhir ketika mau habis sholat, kemudian saat sholat sunnah, saat hujan lebat, saat petir berbunyi ya, kemudian saat teman-teman sholat malam, doa setelah sholat ya. Jangan ke makam atau jangan depan lilin. Ulang tahun pakai lilin, tercucuk lilinnya di tempat kue itu. Make a wish dulu. Nggak ada doa depan lilin mustajab. Lilin budaya non muslim, tak usah pakai lilin ya, tak usah cabut lilin, makan aja kue itu. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apa benar jika naik haji atau umroh cadar harus dibuka? Tidak benar. Oke, orang di sana pakai cadar semua. Ustazah, kalau sedekah subuh, sebentar ya. Teman-teman sehat ya guys, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tiap aku mengingatkan dan mengajak sholat dia selalu marah. Iya udah, nggak apa-apa Mbak. Tugas kita cuman mengingatkan. Beliau marah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita tidak memberikan hidayah sama orang. Allah yang kasih hidayah. Aku kepada teman-teman semua juga cuma ngomong aja. Ngomong, bikin video, dan tanpa aku hakimi. Tanpa aku nilai. Kalau teman-teman berubah, berarti hidayah Allah sedang bekerja. Kalau belum, berarti hidayah Allah belum bekerja. Nah, kalau ada yang belum hijrah, ya udah, nggak ada masalah, karena itu bukan bagian dari kita lagi. Sama dengan suami kita ingatkan, perkara dia berubah atau tidak antara pilihan dia dengan Allah. Segampang itu, sesimpel itu. Oke, siap Mbak Suhari ya. Ya Mbak Tola, namanya betul Mbak Tola ya. Mbak Tola ya. Mbak Tola, oke Mbak Tola, nanti boleh jam 9 ya. Ustazah, pertanyaan saya kok loncatnya cepet banget. Iya Mbak, kayak gitu.
Ya, karena nih kalau ada apa namanya ya, kalau ada lomba ngetik tercepat host sejagat TikTok, kayaknya teman-teman pemenangnya nih ya. Oke, betul Mbak Mamazi. Oke, betul Mbak Mamazi. Bolehkah saya memilih menghindar dari seseorang karena perlakuannya yang kurang baik? Boleh, siap Mbak Amin ya. Boleh banget ya. Oke, Ustazah, Alhamdulillah setelah Ustazah setiap hari saya bisa pelan-pelan hijrah. Masya Allah ya, siap Mbak Babe. Dan sudah banyak teman-temannya Mbak Babe dan teman-teman yang lain juga semoga merasakan manfaat ya dari kehadiran aku ya teman-teman ya. Siap ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh niatnya diganti nggak apa-apa. Hari ini sedekah tujuannya untuk supaya orang tua diterima di alam kubur. Besok sedekah ya niatnya atau doanya ya supaya kita lebih sehat, itu boleh ya. Mbak Siti Aliyah, iya. Ustazah, Ustazah, ya. Kalau kita tersentuh anjing, terus kita lupa mencuci, sholat kita nggak sah. Sholat kita nggak sah, ya. Assalamualaikum Ustazah, cantik guruku, oh, lentera hidupku. Allah karim ya. Aku jadi lentera hidup pula nih guys. Ustazah lentera hidupku. Iya macam-macam nih kalau mamaku tengok ini lucu juga nih kata mamaku. Anakku jadi lampu katanya kan. Oke Ustazah, iya. Yang mana Mbak Argu? Ya. Oke, Masya Allah ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ustazah suami sebentar tuh, cepat kali aku di sini aja ya guys. Izin ya, aku nggak lihat layar ya. Ustazah suami saya kasar. Anak saya dengan suami dulu. Apa saya harus bertahan? Ketika Mbak masih tetap bisa sabar, upayakan pertahankan. Yang penting dia tidak mengganggu Mbak dalam hal ibadah. Tapi kalau Mbak nggak tahan, itu pilihan Mbak. Tapi pastikan setelah Mbak berpisah, Mbak lebih taat. Ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat dikerjakan habis sholat zuhur dan maghrib? Boleh. Karena sholat taubat itu boleh dilakukan kapanpun. Masih ingat? Ada 5 sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam ya. Oke, pertama sholat taubat. Kedua sholat hajat. Ketiga istikharah. Yang keempat sholat tahiyatul masjid. Yang kelima adalah sholat sunat wudhu. Itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya. Ustazah, apakah seorang istri siri tidak berhak meminta nafkah? Sangat berhak. Sangat berhak ya. Oke, Ustazah, Ustazah, suami aku ninggalin saya selama 7 tahun tanpa ada komunikasi. Hukumnya gimana? Hukumnya tidak jatuh talak. Talak itu hanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, suami ngomong talak. Yang kedua, istri menggugat cerai ke pengadilan. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia. Saya ulangi ya, talak itu hanya terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya minta cerai. Kedua, istrinya menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad, keluar agama Islam. Yang keempat adalah salah satunya meninggal. Masya Allah ya. Jadi itu adalah talak. Jadi kalau Mbak suami udah pergi 7 tahun tidak meninggalkan pesan, Mbak boleh nikah dengan orang lain dengan syarat Mbak urus surat cerai dulu. Baru Mbak boleh nikah karena Mbak status belum cerai. Ustazah, alhamdulillah ada teman saya yang mu'alaf lagi, satu keluarga, Masya Allah. Jadi 2 keluarga mu'alaf, Masya Allah ya Mbak Eka. Semoga teman-temannya yang mu'alaf, kita doakan semoga istiqomah memegang agama Islam yang baru ya. Masya Allah ya, kabar baik ya teman-teman. Sama-sama ya, terima kasih juga buat teman-teman semuanya ya. Dan aku minta maaf kalau ada pertanyaan tak terjawab karena terbangnya memang terlalu cepat ya. Ustazah, apakah cara badal sebentar ya? Ya sama-sama Mbak Eka, terima kasih juga ya. Titip salam sama temennya yang mu'alaf dari kita-kita di kanal ini. Masya Allah. Ya terima kasih ya teman-teman ya. Ustazah, suami saya selalu bilang percuma ibadah kalau tidak ridho suami. Salah ya.
Bang, percuma ibadah kalau tidak ridho suami. Bang, harusnya suami meridhoi semua ibadah. Ya, jadi bahkan suami ya, tidak semoga suami tidak karena suami tidak boleh melarang istrinya ibadah. Ya, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna, ya. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Masya Allah. Doakan agar bisa bertambah lagi dan menjadi mu'alaf, benar-benar istiqomah. Masya Allah. Semoga ya, kita doakan ya teman-teman ya. Oke, banyak di kanal kita ini yang mu'alaf, dia paham. Masya Allah ya. Oke, saya juga mu'alaf Mbak Elke. Siap, Masya Allah ya. Sama ya, kita teman-teman, kita semua sama. Saya suka. Oke, siap Mbak Makbi. Oke, semoga kita semua istiqomah ya. Buat teman-teman semua, welcome to Islam, ahlan wa sahlan ya. Ustazah, kalau emas disimpan nggak dipakai, cuman buat simpanan aja, boleh, tapi keluarkan zakatnya. Kalau emasnya Mbak sudah di atas 85 gram, Mbak zakatkan 2,5% ya. Oke, siap Mbak Gumaisha, Mbak Kokom ya. Ustazah, gimana kalau suami tidak mau sholat? Kalau kitanya sih nggak apa-apa. Yang penting kita itu udah mengingatkan. Prinsip mengingatkan, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi ngajarkannya itu bahasanya biasa aja. Bang, sholat ya bang, kayak gitu kan. Jadi jangan terlalu tinggi bahasanya. Ya kan, tuh Mbak Ica mu'alaf, Masya Allah ya. Janganlah pakai bahasa lain. Bang, aqimus sholah wa atuz zakah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan pakai bahasa biasa aja. Jangan macam Pak Ustadz ya kan. Pakai bahasa biasa. Jangan mendebat, jangan menyakiti, sabar dan serahkan sama Allah. Kalaupun dia nggak sholat pada akhirnya, kan nggak menjadi dosa kita. Yang penting kita udah ingatkan. Karena pada dasarnya dosa dan pahala kita itu masing-masing. Di akhirat nanti akan membela diri masing-masing. Jadi jangan terbebani dengan suami yang tidak sholat. Yang penting dia tidak melarang kita sholat. Gitu ya. Jadi dakwah itu gitu aja guys, tidak boleh terlalu terbebani. Karena kita itu cuma menyampaikan, tidak menyakiti, mendoakan dan mengingatkan. Nah seperti aku dengan teman-teman kan sama. Aku menyampaikan, berusaha tidak menyakiti, pakai bahasa yang sederhana, mendoakan dan menyerahkan kepada Allah. Selanjutnya ya kita nggak bisa memaksa. Iya kan? Nah kita nggak bisa memaksa karena yang ngasih hidayah adalah Allah. Dan jangan pula menghakimi. Udah lama belajar gitu-gitu aja, gitu kan? Nah, jangan, karena hidayah Allah yang atur, bukan aku, bukan kita. Oke, gitu ya. Kalau nggak kita lelah ya teman-teman ya. Nggak bisa, itu udah kerjanya Allah, bukan kerjanya kita lagi ya. Ada kok pas kita meninggal baru dia hijrah, atau dia udah mau sekarat baru dia hijrah. Oke, kalau teman-teman punya anak nggak sholat, tugasnya gitu aja. Ingatkan, jangan nyakitin, jangan marah-marah aja. Tapi nggak berubah-ubah juga Ustazah. Bisa jadi pas kita meninggal dia baru berubah. Kan ada dalil, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, iya kan? Nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah, karena bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang paling taat, lebih taat lagi dibanding kita. Siapa tahu? Oke? Ustazah, sholat sunat fajar qobliyah subuh dikerjakan apa dua-duanya? Fajar itu dengan qobliyah subuh sama. Ya, sama dengan Nela dan Lucky. Sama-sama Nela Lucky itu juga orangnya, sama-sama kece. Ya kan? Itu juga orangnya. Jadi fajar dengan qobliyah sama ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku punya satu channel guys, teman-teman boleh tonton ceramah-ceramahnya aku di channel aku ya. Subscribe channelnya, ceramah-ceramah siang aku ada di situ. Oke, Ustazah, oke, gimana caranya mendamaikan dua orang yang berkelahi? Nah, itu bahkan ada dalil yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Manusia itu bersaudara.
fa aslihu baina akhwaikum. Fa aslihu baina akhwaikum. Halo Mbak Rani. Iya, Mbak Ica. Fa aslihu baina akhwaikum, ya. Damaikan dua orang yang berantem ini. Kayak mana cara mendamaikan dua orang yang berantem ini? Boleh dengan saling menitipkan salam walaupun bohong nggak apa-apa. Hei si B titip salam loh sama kamu. Atau curhat lagi si B, udahlah tenang aja, si A itu orangnya baik kok, dia udah minta maaf tapi malu. Boleh kita mendamaikan orang yang berkelahi, bahkan boleh berdusta, ya. Jadi damaikan semampu kita, ya. Oke, Ustazah, kalau sholat berjemaah imam baca Al-Fatihah, lalu kapan kita baca Al-Fatihah? Apa kita diam aja? Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku mau jelaskan tentang sholat berjemaah lagi. Oke. Nah, teman-teman share-share tautannya, tap-tap layarnya, dan tahan nafasnya dari sekarang. Tentang sholat berjemaah ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Masih tahan napas guys, pengumuman. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Oke. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke. Ketika imam baca ayat pendek, oke, makmum baca Al-Fatihah. Oke, masih tahan. Nah, Mbak Mel tahan dulu. Ketika imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum diem, dengerin aja imam baca ayat pendek. Tapi seketika imam sudah ruku, udah ruku. Sementara kita masih Al-Fatihah, kita ruku aja ikut imam. Oke? Gitu dia. Jangan ngikutin dalam hati Mbak, iyalah, diem. Saya ulangi, imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diem. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, ruku aja ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, imam udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke, boleh buang nafasnya ya. Yang tadi tak tahan nafas, angkat kaki sekarang dua-duanya. Oke, siap ya. Gitu caranya. Gampang kan? Gampang ya. Itu tutorial sholat berjemaah. Pada pingsan. Oke. Sholat di ruangan yang ada salib gimana? Yang penting dia bukan tempat ibadah. Mungkin dia rumah non-muslim, itu nggak apa-apa. Siap Mbak Cici, Mbak Mawar. Kapan dapat Modarzah? Siap Mbak Elis, tutup live pingsan. Kapan waktu sholat fajar? Sholat fajar itu setelah adzan subuh. Halo Mbak Yusuf, Pak Yusuf, Bu Uda, Pak Uda ya. Sholat fajar itu adalah setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Ya, siap Mbak Wisnu, Mbak Tia, Mbak Ella, Mbak Rosti, Mbak Sita. Setelah sholat subuh, setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Oke. Ustazah, gimana caranya kita itu bertaubat dari riba? Coba selesaikan dulu ribanya. Yang pertama, kalau ada aset lain, jual aset lain untuk melunaskan hutang ribanya. Kalau nggak ada aset lain, maka kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, turunin gaya hidup, selisihnya ditabung, tabungan ini untuk membom ribanya. Nggak bisa juga, ya udah pakai cara selanjutnya, minimal jangan telat membayarnya supaya tidak kena denda. Nah, setelah teman-teman berusaha untuk itu, sambil teman-teman istighfar, bertaubat, tinggalkan kemaksiatan, perbanyak ibadah. Oke? Ustazah, siap ya Mbak Khumairo. Ya, fajar sama dengan qobliyah subuh. Oke, kemudian kalau cuman setengah gram itu tidak boleh, tidak perlu keluarin zakat. Keluarkan zakat itu minimal 85 gram guys. Kalau setengah gram belum bisa zakat. 85 gram emas. Jadi kalau teman-teman mau punya emas setengah gram belum zakat, baru setengah guys. 70 gram aja belum zakat.
Ya, jadi zakat itu minimal adalah 85 gram ya teman-teman ya, 85 gram. Oke gitu ya teman-teman ya. Masih pilek aku. Ustazah, baca al-waqiah habis subuh atau habis maghrib? Sama, boleh aja dua-duanya. Batas isya itu jam berapa? Batas isya itu adalah adzan subuh ya teman-teman ya. Batas isya itu adalah adzan subuh. Batas tahajud juga adzan subuh. Batas witir juga adzan subuh. Mbak Argu, mohon jawab Zah, takut sia-sia mengamalkan ini. Dari tadi aku baca sih typingnya. Cuman ininya itu apa? Mbak ngamalin apa? Ustazah, kalau uang disimpan 100 juta, keluarin zakat 2.500.000 ya. Boleh ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Masya Allah Mbak Erwin ya. Ustazah, kalau dalam keadaan sholat batal atau enggak sih kalau sengaja menguap? Menguap tidak membatalkan sholat. Menguap itu cuman makruh saja. Menguap Allah tidak suka, ditahan lebih baik. Tapi kalau teman-teman nguap juga itu sah kok sholatnya ya. Menguap nggak ada masalah sih, cuman lebih baik ditahan ya. Oke gitu ya. Kalau suami selingkuh zina kemudian nikah siri tapi tidak bisa adil, dosa nggak kita minta cerai? Sebenarnya sih perempuan yang tidak mau dipoligami berhak menolak, sama seperti Fatimah radhiyallahu anha tidak mau dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib. Oke. Kenapa nahan nguap agak payah? Bisa kok Mbak ya. Jadi kalau menguap dalam sholat makruh, menahan kentut makruh. Ya, tapi kalau bersin, batuk, pilek, flu boleh, nggak batal, sholatnya nggak batal. Yang makruh tadi nggak batal juga sih, cuman Allah tidak suka aja. Oke. Ustazah, kalau lagi sholat nangis air liur jatuh ke sejadah tidak batal. Nangis, batuk, pilek, flu gitu ya, tidak membatalkan sholat, boleh ya. Ustazah, jam 6 pagi apakah boleh sholat duha? Tergantung. Kalau teman-teman waktu Indonesia Timur sepertinya udah bisa. Tapi kalau di Indonesia Barat belum bisa. Karena di Indonesia Barat itu jam 6.20 itu masih syuruk ya. Ustazah, kalau lagi sholat sendawa tidak ada masalah. Lagi sholat sendawa tidak ada masalah ya teman-teman ya. Sendawa, batuk, pilek, flu nggak ada masalah sedang sholat. Ustazah, terasa buang angin tapi tidak kentut. Nah itu dia. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asy'urtu mata, aku selalu merasa kentut. Dia selalu merasa kentut, tapi nggak kentut ya, dia cuma merasa aja. Apa kata Rasulullah? Tidaklah kentut namanya, hatta yasma' sautan, sampai kau dengar bunyinya, atau sampai kau dengar bunyinya, atau engkau cium baunya. Artinya apa? Itu cuma perasaan, abaikan ya. Ustazah, kalau ada gigi berlubang, tumbuh gigi, kadang suka keluar darah. Apakah boleh sholat? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, jual aset buat bayar hutang, apakah wajib keluarin zakat? Belum, karena 1 tahun dulu asetnya uangnya numpuk, baru keluarin zakat. Bontang Kaltim, waktu aku offline dulu, aku sering loh ke Bontang, sampai 1 bulan aku di Bontang tuh naik kapal. Ustazah, saya suka ruangan ini membuat orang tidak takut bertanya apapun. Oh iya benar juga sih. Bentar ya guys, aku agak flu guys. Membuat orang tidak takut bertanya apapun. Siap ya. Insya Allah teman-teman, di room ini kita berteman ya. Jadi kita tidak menghakimi apapun pertanyaan teman-teman. Insya Allah kita ngobrol santai ya teman-teman ya. It's okay ya. Kalau ada yang takut nanya ke aku, berarti itu salah aku ya. Berarti aku yang kurang menghargai. Jadi kalau teman-teman gak takut, alhamdulillah. Pokoknya kalau ada yang takut itu salah aku tuh. Siap ya. Oke, siap Mbak Neng ya. Ustazah, iya.
Kalau nikah siri tapi suami pergi tanpa kabar beberapa tahun tanpa nafkah, apakah jatuh talak? Nikah siri enggak dong. Ya, kalau suami itu nikah sirinya sah. Tapi kalau suaminya pergi tanpa kalimat talak itu tidak jatuh talak. Ya, siap Mbak Mawar ya. Talak itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, terjadi karena suaminya yang ngomong talak. Yang kedua adalah istrinya yang menggugat. Kemudian atau salah satunya murtad atau salah satunya meninggal. Jadi Mbak belum boleh nikah ya Mbak sama orang lain ya. Kalau Mbak mau nikah, Mbak gugat dulu suami itu. Masalahnya bagaimana menggugat suami, orang suratnya nggak ada. Itulah repotnya, harus urus surat dulu baru kemudian jatuhkan gugat. Kalau nguap sholat subuh itu tidak membatalkan sholat, cuman kalau nguap tidak membatalkan sholat, cuman makruh saja. Oke. Ini dari wajah-wajahnya nguap semua nih kalau baca Quran. Kalau baca Quran ngantuk, kalau nonton tak ngantuk. Nah, aku terawang-terawang ini kalau lagi sholat nguap terus nih. Oke, Ustazah. Kalau sholat tiba-tiba mimisan batal nggak? Sebenarnya tidak batal, tapi batalkan aja karena itu sakit ya teman-teman ya. Iya selalu nguap. Jadi kalau bisa nguap itu ditahan. Kalau nggak bisa ya sholatnya tetap sah sih. Oke. Ya, siap Mbak Suparmi ya. Siap Mbak Ica. Cek kodam mana ada kodam di sini. Iya, oke ya. Ustazah cek kodam pula katanya guys. Cemana lah ini Ustazah? Iya. Kalau sholat istikharah meminta jalan keluar, bolehkah? Yang terbaik aja bisa ya istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri ya, lalu kemudian banyak-banyak meminta pilihan kepada Allah. Aku paling suka istikharah guys. Pengalaman hidupku yang sering aku bagi, aku kurang bisa menceritakan tentang diriku sih ya teman-teman. Tapi soal istikharah itu aku paling seneng. Aku punya soal istikharah yang menurut aku dentumannya paling baik adalah ketika aku berdoa waktu mau aku kuliah S3. Aku ambil beasiswa, kan beasiswa S3 aku juga harusnya aku beasiswa. Waktu itu aku lulus beasiswa S3 di Brunei Darussalam. Waktu itu lulus guys S3-nya, jadi kuliah itu udah lulus, udah difasilitasin semua apartemen, semua udah difasilitasin gitu ya. Tapi aku bingung, aku ninggalin banyak jamaah di sini dan mahasiswa di sini. Akhirnya aku istikharah ngambil beasiswa ke Brunei atau tetap kuliah di Indonesia, tidak meninggalkan jamaah dan mahasiswa. Akhirnya Allah kuatkan aku untuk tidak mengambil beasiswa itu. Jadi S3 aku tidak ngambil beasiswa, biaya sendiri. Sambil aku bekerja, sambil aku kuliah, tanpa meninggalkan jamaah dan mahasiswa. Alhamdulillah, dentuman yang luar biasa. Aku bisa tamat S3 1 tahun 8 bulan. Ya, jadi tamatnya itu cepet. Coba bayangin kalau aku ngambil S3-nya ke Brunei, ngambil beasiswa, mungkin belum tamat-tamat gitu kan. Karena beasiswa itu kan paketnya harus 4 tahun gitu kan. Nah itu Masya Allah ya, teman-teman jadikan istikharah itu sebagai jawaban. Karena kita usahakan melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Jika istri perselisihan dengan ibu mertua, apa tindakan suami? Dilihat faktanya dulu. Bukan membela istri atau membela orang tua, keadaan, kebenaran secara objek, mana yang lebih benar dari kasusnya, kan gitu kan. Oke, sama dengan teman-teman nanya kayak gitu kan, Ustazah mana lebih bagus ketika seorang suami mementingkan orang tua atau istri dalam hal keuangan? Ya tergantung lah. Ya kalau ibunya sakit, istrinya minta iPhone, ibu dulu kan gitu. Tapi kalau seandainya istrinya yang sakit, ibunya minta beliin motor, istri dulu gitu kan. Jadi tergantung kondisi, yang bukan keadaan dan faktanya ya. Istikharah kapanpun boleh ya, istikharah kapanpun boleh. Oke, Ustazah selamat pagi semuanya ya. Oke, kalau lagi ngaji dengar azan diem, lagi ngaji azan tutup. Ngaji Quran, dengar azan, tutup ya teman-teman ya, tutup ya. Jadi jangan teman-teman melakukan baca Al-Quran saat sedang azan.
karena tidak ada aktivitas saat azan. Ya. Oke, jawab azan. Ya. Oke Mbak Ceci. Ya, Ustazah bagaimana mengkodo sholat yang tertinggal waktu dulu? Kalau ingat ganti, kalau nggak ingat nggak bisa. Ustazah, sedekah subuh kesiangan jam 6 boleh nggak? Sedekah aja lah, karena belum biasa aja tuh. Nanti lama-lama teman-teman bisa kok lebih awal sedekah subuhnya, ya. Insya Allah ya. Pokoknya berproses aja. Pelan-pelan kita belajar. Lihat video-video aku udah 2000 video. Hadir ke live-live-nya aku. Kita ngobrol santai aja kok di sini sambil santai. Teman-teman juga ada yang lagi pakai dasteran sambil masak, nyetrika, bersihin rumput, jemur pakaian santai ya kan. Kemudian lihat channelnya aku, belajar juga dari host kayak gitu. Nanti insya Allah kita berproses lebih baik insya Allah ya teman-teman ya. Nah gitu ya.